Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai treatmen fisika dan kimia dalam memperbaiki kualitas perairan. Yang beranggotakan Ficijian Vincentia Damanik, Andika Putra Yulianto, Olivia Elizabeth, Umairudin Juhali, dan Muhammad Fazrul Hakim Muntaha. Yang pertama, kualitas dan baku mutu air. Air memiliki banyak fungsi sebagai pelarut umum. Air digunakan oleh organisme untuk reaksi-reaksi kimia dalam proses metabolisme, serta menjadi media transportasi nutrisi dan hasil metabolisme. Bagi manusia, air memiliki peranan yang sangat besar bukan hanya untuk kebutuhan biologisnya yaitu bertahan hidup. Air tawar diperlukan manusia untuk keperluan masak dan minum, mencuci, mengairi tanaman, keperluan industri, dan lain sebagainya, sehingga tidak terpungkiri terkadang keterbatasan ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan menjadi pemicu timbulnya konflik di masyarakat. Penurunan kualitas air merupakan dampak dari aktivitas manusia yang mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Pola hidup masyarakat yang kurang memperhatikan aspek lingkungan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang limbah berbahaya, serta alih fungsi kawasan hutan yang dapat meningkatkan potensi erosi dan seringkali menyebabkan sedimentasi pada dasar perairan, memberikan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan alami terutama sumber air. Tingginya degradasi dan deforestasi hutan berdampak signifikan terhadap perubahan dan penurunan kualitas air. Air sungai yang keluar dari mata air biasanya mempunyai kualitas yang sangat baik. Namun dalam proses pengaliran, air tersebut akan menerima berbagai macam bahan pencemar yang mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Meningkatnya aktivitas rumah tangga, pertanian, dan industri akan mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air sungai, terutama aktivitas rumah tangga yang memberikan masukan bahan pencemar dengan konsentrasi biologikal oksigen demand atau BOD terbesar ke air sungai. Air sungai dikatakan terjadi penurunan kualitas air jika air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan peruntukan air secara normal. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan bahwa kondisi air sungai tercemar dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Penentuan status mutu air dapat dilakukan dengan menggunakan metode indeks pencemaran air. Indeks pencemaran air atau IP ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. Parameter yang digunakan untuk menentukan status mutu air adalah parameter berdasarkan baku mutu kualitas air sungai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dengan nilai indeks pencemaran kualitas air yang baik bernilai 0,728 sampai 0,892. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang treatment fisika. Yang pertama, pengolahan primer. Tahap pertama dari pengolahan limbah cair industri adalah pengolahan primer, primary treatment. Pengolahan ini merupakan pengolahan secara fisika. Adapun tahapan dari pengolahan primer adalah tahap penyaringan, tahap pengolahan awal, tahap pengendapan, dan terakhir adalah tahapan pengapungan. Yang pertama, tahap penyaringan atau screening limbah cair yang terkumpul harus melewati proses penyaringan terlebih dahulu melalui saluran pembuangan. Metode ini dapat dikatakan sebagai metode efisien dan tentunya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk menyaring bahan padat yang terdapat dalam air limbah. Yang kedua, tahap awal atau pre-treatment. Setelah melewati proses penyaringan, maka limbah tersebut akan disalurkan menuju tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel pada lain yang berukuran besar. Cara kerja tangki tersebut adalah dengan memperlambat aliran air limbah sehingga partikel pasir yang ada akan mengendap di dasar tangki, sedangkan air limbah akan dialirkan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, tahap pengendapan. Setelah melewati proses awal, maka air limbah akan ditampung dalam tangki. Khusus pengendapan, metode pengendapan merupakan metode paling dasar dalam pengolahan. Untuk mengolah limbah cair dalam tangki, pengendapan limbah cair didiamkan dalam jangka waktu tertentu agar partikel padat yang masih ada dapat mengendap di dasar tangki. Biasanya endapan partikel tersebut berupa lumpur yang nantinya akan dipisahkan menuju saluran lain untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya tahap pengapungan atau flotation.
yaitu metode terakhir dari proses pengolahan primer adalah tahap pengapungan. Metode ini sangat efektif digunakan untuk memisahkan polutan seperti minyak dan lemak. Proses pengapungan ini menggunakan alat yang dapat menghasilkan gelembung udara, di mana gelembung tersebut akan membawa partikel polutan menuju permukaan air, limbah, dan kemudian akan dihilangkan. Perlu diketahui bahwa apabila limbah cair yang mengandung polutan tadi sudah bersih melalui proses primer, maka limbah akan langsung dibuang ke perairan. Akan tetapi apabila limbah cair yang mengandung polutan tadi masih menyisakan polutan lain yang sulit dihilangkan, maka limbah tadi akan diproses lebih lanjut menuju pengolahan sekunder. Selanjutnya, pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder atau secondary treatment merupakan pengolahan limbah cair secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme untuk mengurangkan bahan organik. Salah satu mikroorganisme yang sering digunakan pada proses ini adalah bakteri aerob. Pengolahan sekunder secara umum terbagi atas 3 tahapan, yaitu tahapan penyaringan dengan tetesan treating filter, tahap lumpur aktif, activated sludge, dan terakhir tahap kolam atau treatment ponds. Yang pertama, tahap treatment filter. Pada tahap ini, bakteri aerob akan digunakan untuk menguraikan bahan organik yang melekat dan bergantung pada media kasar yang berupa batuan kecil atau plastik dengan ketebalan 1-3 mili. Limbah cair akan dialirkan ke media kasar tadi dan dibiarkan agar dapat meresap. Pada proses peresapan tersebut, bahan organik yang terkandung pada limbah akan diuraikan oleh bakteri aerob dan selanjutnya hasil resapan tersebut akan sampai pada dasar lapisan media dan kemudian akan ditampung dalam wadah yang selanjutnya akan disalurkan pada tangki khusus pengendapan. Endapan tersebut nantinya akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya, tahap lumpur aktif. Pada tahap ini, limbah cair yang telah melewati proses filter akan ditampung pada tangki khusus yang di dalamnya terdapat lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Setelah itu, limbah akan disalurkan kembali ke tangki pengendapan yang lainnya. Sementara itu, lumpur yang mengandung bakteri aerob akan disalurkan pada tangki aerasi. Tahap treatment ponds, tahap terakhir pada tahap sekunder adalah treatment ponds atau kolam perlakuan. Pada tahap ini, limbah cair akan ditempatkan pada kolam terbuka di mana di dalamnya terdapat alga yang menghasilkan oksigen. Oksigen inilah yang nantinya akan digunakan bakteri aerob untuk menguraikan bahan organik dalam limbah cair. Apabila limbah telah mengendap, maka air permukaan dapat disalurkan ke lingkungan untuk diolah dan digunakan. Selanjutnya, pengolahan tersier. Seperti yang telah disinggung di awal bahwa apabila setelah melalui proses pengolahan primer dan sekunder, masih ada zat dalam limbah yang tentunya berbahaya bagi lingkungan dan juga masyarakat, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tertiary treatment. Pengolahan ini umumnya bersifat khusus yang berarti pengolahan akan disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa pada limbah cair tersebut. Adapun zat yang biasanya masih tertinggal adalah nitrat, fosfat, dan garam. Pengolahan tersier terdiri atas rangkaian dari proses kimia dan fisika. Metode pengolahan ini sebenarnya jarang sekali digunakan pada pengolahan limbah cair industri karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses pengolahan ini cenderung tinggi dan tentunya tidak ekonomis. Yang keempat, desinfikasi. Pengolahan limbah cair industri yang berikutnya adalah desinfikasi atau sering disebut sebagai proses pembunuhan kuman yang tentunya bertujuan untuk membunuh dan mengurangi mikroorganisme yang ada dalam limbah cair. Mekanisme pada proses ini bersifat kimia, yaitu dengan menambahkan senyawa pada cairan limbah tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam menambahkan senyawa kimia tersebut harus memperhatikan hal-hal seperti daya tingkat racun, efektivitas, dosis yang digunakan, tidak boleh membahayakan bagi manusia dan hewan, tahapan air, dan tentunya biayanya terjangkau. Salah satu contoh pada proses ini adalah dengan menambahkan klorin. Apabila benar-benar sudah bersih, maka limbah sudah aman untuk dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, pengolahan lumpur. Pengolahan lumpur atau sludge treatment adalah tahap pengolahan paling terakhir yang dilakukan ketika pengolahan limbah cair primer, sekunder, dan tersier yang menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Lumpur tersebut tentunya tidak dapat dibuang ke lingkungan begitu saja karena akan mencemari lingkungan. Maka dari itu, lumpur tadi perlu diolah agar ramah lingkungan. Proses pengolahan lumpur ini biasanya dengan menguraikannya dengan cara aerob yang nantinya akan disalurkan ke beberapa alternatif seperti dibuang ke laut atau dibuang ke lahan pembangunan khusus, bahkan dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya Olivia Elizabeth akan menjelaskan tentang treatment kimia kualitas air. Filter kimia merupakan filter mekanik yang bekerja pada skala molekuler dengan menangkap dan membersihkan molekul-molekul bahan terlarut seperti gas, bahan organik terlarut,
dan sejenisnya melalui proses oksidasi atau penyerapan langsung. Yang pertama yaitu ada filter kimia zeolit. Zeolit merupakan suatu kelompok mineral yang dihasilkan dari proses hidrotermal pada batuan beku basah. Mineral ini biasanya dijumpai mengisi celah-celah ataupun rekahan dari batuan tersebut. Selain itu, zeolit juga merupakan endapan dari aktivitas vulkanik yang banyak mengandung unsur silika. Manfaat zeolit. Zeolit dapat menurunkan kadar amonia pada media pemeliharaan. Semakin banyak jumlah pori-pori kristal zeolit yang terbuka untuk menyerap amonia serta menukar ion natrium dan kalium yang berfungsi menetralkan racun hasil metabolisme. Penggunaan zeolit sebagai penyerap amonia memang sangat efektif, sebab proses yang berlangsung tidak tergantung pada suhu dan pH, serta tidak terpengaruh oleh disinfektan dan zat kemoterapi. Yang kedua yaitu ada arang aktif. Arang aktif dapat berfungsi untuk menyaring bahan kimia organik, bahkan rasa dan bau pada air. Arang aktif dapat mengabsorpsi senyawa-senyawa tertentu termasuk mengurangi kadar logam berat. Manfaat arang aktif. Di sini saya mengambil contoh dua jurnal yaitu arang aktif batok kelapa dan arang aktif tongkol jagung. Pada arang aktif batok kelapa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan DO di perairan. Karena pembilasan arang aktif batok kelapa yang memberikan ruang atau pori yang mampu meningkatkan oksigen. Yang kedua yaitu menjernihkan perairan. Arang aktif batok kelapa yang memiliki pori-pori luas pada permukaannya berfungsi efektif dalam proses penyerapan senyawa yang menyebabkan kekeruhan. Selanjutnya yaitu menurunkan kadar amonia. Karena arang aktif batok kelapa bekerja menangkap bahan terlarut dengan membersihkan molekul-molekul bahan organik terlarut melalui oksidasi atau penyerapan langsung dari pori-pori. Sedangkan arang aktif tongkol jagung yaitu dapat menurunkan kadar logam berat Fe. Terjadinya perbedaan penurunan kadar besi Fe akibat adanya perbedaan massa adsorben arang aktif yang digunakan pada media filter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus treatment fisika. Studi kasus yang saya angkat di sini mengenai treatment fisika yaitu pengaruh perbandingan jumlah media filter, pasir silika karbon aktif, zeolit dalam kolom filtrasi terhadap kualitas air mineral. Air merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan karena seluruh makhluk hidup memerlukannya. Air yang digunakan berasal dari air tanah yang banyak mengandung padatan tersuspensi atau suspended solid, sehingga pengolahan fisika yang sesuai yaitu proses filtrasi. Filter fisik yang digunakan dalam memperbaiki kualitas air yaitu dengan pasir silika. Berikutnya yaitu mengenai filtrasi. Filtrasi di sini merupakan pengolahan fisika dengan tujuan untuk menurunkan kekeruhan air. Filtrasi dapat dipakai pada pengolahan awal dengan kondisi air baku yang mempunyai suspended solid tinggi. Hal-hal yang mempengaruhi filtrasi antara lain ukuran media, bukaan pori-pori media dan luas permukaan, sifat dan karakteristik air baku. Peralatan yang digunakan dalam proses filtrasi media berupa kolom, fixed bed, dan fluidized bed. Pasir silika atau silikon dioksid merupakan komponen binar antara silikon dan oksigen, mempunyai rumus kimia SiO2 dengan kandungan silika 70%. Semakin bening silika, semakin putih warnanya. Silika terdapat pada kristal polimorfi yang berbentuk bermacam-macam modifikasi serta terdapat pula bentuk yang berupa cairan atau liquid. Untuk metode dan bahannya sendiri, untuk metode terdapat dua variabel. Yang variabel pertama yaitu variabel tetap, di mana pada variabel tetap ini terdapat air baku seperti air tanah, jenis pasir yaitu pasir silika dengan ukuran diameter pasir 710 mikrometer. Untuk variabel kedua yaitu variabel berubah. Pada variabel berubah di sini terdapat massa media filter dan bahannya sendiri yaitu pasir silika. Berikut merupakan hasil di mana pada tabel tersebut terdapat massa media filter terutama pada pasir silika. Nah, pada tabel tersebut merupakan perubahan massa pasir silika terhadap kekeruhan, warna, konsentrasi suspended solid. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi massa pasir silika dapat menurunkan konsentrasi suspended solid dalam air.
Sedangkan pada warna dan kekeruhan tidak mempunyai pengaruh besar dari kondisi semula. Sehingga meningkatnya jumlah pasir silika dapat menurunkan konsentrasi suspended solid. Baiklah, di sini saya Komodin Joli akan menjelaskan mengenai studi kasus dengan menggunakan treatment kimia. Saya mengambil jurnal yang berjudulkan dalam meningkatkan kinerja filter air untuk menurunkan konsentrasi amonia pada pemeliharaan ikan mas yang ditulis oleh Tio Fantasilaban, Limin Santoso, dan Suparnomo, yang dilatar belakangi dengan kualitas air mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat peningkatan pH yang terlalu cepat dan tingginya kadar amonia sehingga menimbulkan efek toksik, penurunan tingkat oksigen, dan mempercepat pertumbuhan bibit penyakit di perairan budidaya. Maka dibutuhkan suatu solusi dalam meningkatkan kualitas air dengan menggunakan metode kimia, yaitu menggunakan filter berupa zeolit. Zeolit sendiri merupakan senyawa mineral aluminosilikat yang dikenal memiliki daya absorpsi yang baik. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Bahan yang digunakan yaitu benih ikan mas sebanyak 300 ekor dengan pada tebar 0,6 ekor per liter. Kemudian ada filter kimia berupa zeolit berbentuk granula, di mana dengan metode 4 perlakuan dengan 3 ulangan. Perlakuan A tanpa zeolit, perlakuan B zeolit sebanyak 150 gram, perlakuan C menggunakan zeolit sebesar 300 gram, dan perlakuan D menggunakan zeolit sebesar 600 gram. Penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan dan pada masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian rancangan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah rancangan acak lengkap, di mana untuk mengaji perbedaan antar perlakuan digunakan analisis Ragnow atau ANOVA dengan selang kepercayaan 95% dan akan dilanjutkan dengan uji lebih lanjut. Selanjutnya yaitu hasil, di mana hasil yang pertama itu konsentrasi amonia selama 60 hari pemeliharaan dengan perlakuan dan ulangan yang telah diterapkan, di mana kandungan amonia selama 60 hari masa pemeliharaan ikan mas yang diberi perlakuan zeolit terlihat bervariasi. Kemudian konsentrasi amonia di perairan cenderung mengalami penurunan seiring dengan adanya penambahan zeolit pada filter air. Hal ini dikarenakan terjadinya penyerapan amonia di perairan budidaya tersebut, sehingga konsentrasi amonia yang cenderung mengalami penurunan yang disebabkan kation amonia semakin banyak terserap oleh jumlah bukaan pori-pori zeolit. Kemudian penambahan jumlah zeolit pada filter dapat menurunkan konsentrasi amonia di perairan karena semakin banyak jumlah pori-pori kristal zeolit yang akan menyerap amonia tersebut. Berdasarkan analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan pengaruh pemberian zeolit sebagai filter kimia memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsentrasi amonia di dalam air pemeliharaan. Penambahan zeolit sebesar 600 gram memberikan hasil yang terbaik dalam penyerapan amonia yang dapat dilihat pada gambar di pojok kanan bawah, di mana hal tersebut dikarenakan semakin banyak jumlah pori-pori kristal zeolit yang terbuka untuk menyerap amonia serta menukar ion natrium dan kalium yang berfungsi menetralkan racun hasil metabolisme dengan bertambahnya jumlah zeolit. Maka penyerapan amonia di dalam air semakin meningkat sehingga kandungan amonia semakin mengalami penurunan. Zeolit sendiri merupakan penyerap amonia yang sangat efisien dan juga menyediakan ruang untuk bakteri nitrifikasi dalam sistem sirkulasinya. Zeolit memiliki kemampuan menghilangkan amonia dari air karena pada struktur pori zeolit terdapat ion natrium sebagai pengganti ion amonia yang diserap tadi. Luas permukaan yang tinggi membuatnya menjadi perangkap yang sangat efektif untuk partikulat halus dan ion amonia. Selain itu, media zeolit mikroporus berisi area permukaan besar untuk menjeratkan partikel berukuran koloid. Hal ini menunjukkan bahwa zeolit dapat digunakan sebagai filter air untuk menurunkan konsentrasi amonia. Selain itu, air yang telah digunakan untuk budidaya tidak berbau sehingga aman untuk
proses filter kimia untuk menjaga keseimbangan kualitas air di perairan budidaya ikan mas. Selanjutnya itu adalah suhu dan oksigen. Konsentrasi nilai suhu dan oksigen terlarut pada masa pemeliharaan masih berada pada kisaran normal untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan mas, sehingga penggunaan filter kimia zeolit ini tidak mempengaruhi kelangsungan hidup ikan mas. Oksigen dibutuhkan oleh ikan mas untuk membakar zat makanan dan serap tubuh atau diurangkan menjadi energi. Dengan demikian, kualitas air masih dalam kisaran normal untuk pertumbuhan ikan mas, sehingga pertumbuhan zeolit tidak mengganggu kandungan konsentrasi suhu di perairan budidaya. Selanjutnya, suhu air sama perlakuan yang telah diberikan berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Kisaran suhu ini masih berada dalam batas optimum untuk hidup ikan mas yang mana berkisar antara 22 derajat hingga 28 derajat Celcius, sehingga pemberian filter zeolit ini tidak mengganggu kandungan oksigen terlalu di dalam perairan budidaya, sehingga sangat cocok untuk budidaya ikan mas. Selanjutnya yaitu kelangsungan hidup ikan mas. Kelangsungan hidup ikan mas tertinggi terdapat pada perlakuan D di mana sebesar 100%. Kemudian kelangsungan hidup terendah terdapat pada perlakuan A sebesar 98%. Hal ini didasari oleh pemberian filter kimia yaitu zeolit, di mana perlakuan D diberi 600 gram zeolit sementara perlakuan A yang tidak diberi zeolit sama sekali, sehingga amonia yang terserap lebih banyak di perlakuan D dibandingkan perlakuan A yang tidak ada filter airnya sama sekali. Penggunaan filter kimia berupa zeolit terbilang ampuh karena mampu menjaga kelangsungan ikan serta menjaga keseimbangan parameter perairan, sehingga kadar amonia mengalami penurunan. Namun perlu dikaji lebih lanjut dengan melakukan kombinasi filter yang lainnya seperti filter fisika maupun biologi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.